isi akan bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan. Untuk memimpin doa, Bapak serahkan kepada Dede. Dede, silakan Dede. Doanya wajib mulai. Terima kasih Dede yang sudah memimpin doa. Nanti mudah-mudahan ini jadi awal kebaikan bagi kita dari semua peserta didik untuk menerima pembelajaran di materi. Sebelum memulai kembali, Bapak akan share dulu kalian teman-teman atau langsung aja siapa yang ada hari ini? Oh ya, ada ya. Kemudian bisa kemudian tidak lanjut. Aku yang baru kembangkan sebelum kita memulai, Bapak masih game sedikit. Yang kita bilang oh cukup sambil aja. Nanti kalian gerakan menurut kalian bentuk oh seperti apa. Ketika bilang maka menurut kalian bilang maka bentuk bagaimana pada bentuk sebutkan. Ngerti ya? Ya, bilang i. Kalau bilang u. Sebagai pemantik awal. Kemudian kita pulang jemaah bulan minggu kemarin sudah mengenal konsep yang diajarkan, yaitu tentang materi Nabi Muhammad periode Islamisasi periode Nabi Muhammad periode Mekah dan Madinah. Nah, hari ini kita akan mempelajari kembali, mempertajam kembali tentang materi Islam pada periode Khulafaur Rasyidin, di mana Khulafaur Rasyidin ini ada 4 sahabat yang memang menjadi tokoh kunci yang berperan di dalam yang kemajuan Khulafaur Rasyidin. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian Khulafaur Rasyidin? Apa? Mengganti khulafa. Khulafa itu apa? Khulafa Rasyidin. Rasyidin apa? Khulafa itu berarti Rasyidin adalah orang yang sudah mati. Masih ingat tulisan kemarin? Materinya dibaca? Ada. Coba cari di situ apa pengertian Khulafaur Rasyidin. Pertanyaan awal. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Sini. Apa peran utama musyawarah? Bagaimana proses pemilihan Khulafaur Rasyidin terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad? Ditunjuk melalui pemilihan atau seperti pilpres sekarang presiden pakai kertas, tapi pemerintah saat ada kertas? Ada kertas nggak saat itu? Ayat Al-Quran di waktu itu ditulis pakai apa? Ditulis apa? Di batu, kemudian ditulang. Ada lagi di mana? Lapak rumah, di mana lagi? Banyak kan? Kulit. Nah, sebelum ditemukan dalam sekarang sebelum berbentuk persatuan. Mungkinkah pemilihan saat itu setelah wafatnya Nabi menggunakan kertas? Pertanyaannya tidak ya, karena memang saat itu belum ada kertas. Berarti pemilihannya mulai proses apa? Musyawarah. Itu kan berkumpul, minta persetujuan. Coba kalau di Kobong bagaimana pemilihan Kobong berkumpul? Pemilihan Kobong kan ya Ratna. Proses pemilihan bagaimana? Kertas. Ngajukan calon dulu tidak? Biasanya calonnya itu berapa? 2 atau 3? 2 atau kalau 2 3 kebanyakan. Nanti nanti 20 jadi calon kami. Terus setelah itu gimana proses pemilihan? Masih calon gimana? Apanya aja? Jadi bikin foto di kampas.
Terus pakai mana? Paling kapan lama? Bapak, nama terus. Hah? Sudah dicalonkan dua, jadi pemilih nanti dipilih. Iya Pak, iya. Hah? Enggak, maksudnya prosesnya emang bapak kumaha prosesnya gitu kan harus. Prosesnya di coba di Pakai kertas. Terus kertasnya masuk ke mana? Kalau ada sebut karena itu. lupa aman. Oke. Nah, proses pemilihan itu sederhana, tapi bisa dimaksimalkan juga bisa disederhanakan. Seperti itu kalau sekarang akan daftar 2024 itu dimaksimalkan karena melalui tahapan-tahapan. Pertama ada sosialisasi, pemilih yang tepat bagaimana, butuh berapa kan gitu ya. Karena ini adalah untuk menentukan suatu pemimpin negara. Itu benar-benar memang harus ada jadwal tahapan. Sosialisasi siapa yang nyoblos nanti, siapa saja itu kan nanti disosialisasikan. Saat itu mungkin tidak terjadi saat pemilihan zaman nanti. Hah? Gak mungkin ya? Mungkin tidak. Kalau mungkin bagaimana? Coba Bapak pikir bagaimana kalian seperti itu jauh. Nah, jadi belajar berpikir. Mungkinkah saat itu dilaksanakan sosialisasi kampanye harus ini? Nah, jangan mungkin harus pasti. Berarti kuncinya baca dulu materi. Tuh, nanti belajar ya. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Proses politik yang terjadi saat itu bagaimana? Coba, apakah terjadi kericuhan, demonstrasi? Nah, itu maksudnya ya. Nah, berarti saat itu karena tidak ada presiden namanya, berarti Khalifah saat itu adalah namanya kepala negara, cuma menjalankan jejak setelah Nabi. Nah itu. Kemudian apalagi tadi yang bicara tentang tadi yang disampaikan oleh apalagi catatannya apa? Lanjutin dulu. Menentang itu, terus berarti zaman nama itu ada apa? Kalau sekarang kan yang menetapkan itu siapa? Kejaksaan, pengadilan gitu ya. Kemudian ada Mahkamah Agung. Dari PS ya? Kan itu sebelum PS ya? Lanjut dulu. Imam apa? Imam apa? Tulis makanya. Karena itu yang terjadi di bidang kiri. Kalian menyimak apa yang diceritakan di depan kita ini. Bapak akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Nanti kalian silakan tulis dan nanti tidak akan menjawabnya. Oke. Siap. Pertanyaan nomor 1.
Oke, di-share. Sahabat yang dilarang kembali foto, untuk mencalonkan diri menjadi khalifah ya, ada 5 soal kan biasa. Jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Di situ nanti silakan dijawab dengan maksimal. 1. Jelaskan penyebab kemurtadan yang terjadi pada masa pemerintah Umar. Yang kedua, ceritakan secara singkat kisah Umar bin Khattab yang masuk Islam. Kan Umar sebelumnya juga kafir atau non muslim lah, kalau kafir terlalu ekstrim. 3. Apa fungsi majelis syuro yang dibentuk masa Rasulullah? Itu jelaskan nanti 4 dan sebagainya. Itu adalah pertanyaan asesmen ya. Nanti bisa dikumpulkan kalau besok pertemuan yang akan datang. Tapi diusahakan nanti bisa dilaksanakan kerja kelompok juga bisa dikerjakan sendiri-sendiri, kemudian gunakan fasilitas yang ada. Ya, bisa? Oke. Kemudian sekarang itu pertanyaan untuk mengakhiri. Kemudian untuk tugas berikutnya sesuai tadi yang di awal sampaikan, dibentuk Bapak kan bentuk 4 kelompok ya. Pertama kelompok Abu Bakar, 2 Umar, 3 4 Ali. Membuat 4 soal. Yang pertama adalah bikin peta konsep. Kalau yang kelompoknya Abu Bakar berarti peta konsep tentang Abu Bakar. Kalau yang kelompoknya Umar, peta konsep tentang dan berikutnya selanjutnya. Kemudian kedua, profilnya, jelaskan profil singkat tentang khalifah yang menjadi tugas. Yang ketiga, proses pemilihan pasca pemimpin sebelumnya gugur. Bagaimana proses pemilihannya? Yang terakhir adalah bagaimana kondisi politik pada saat itu, ya. Kondisi politik, ekonomi, agama, dan lain-lain bisa jelaskan. Kemudian nanti membuka dalam bentuk karton. Untuk presentasinya dalam bentuk karton. Dengan model silahkan terserah kalian. Model sendiri-sendiri, ya. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, itu saja pertemuan untuk kali ini karena waktu kita tidak mencukupi. Nanti tugas untuk presentasinya di pertemuan berikutnya. Kita sudah melewati dari awal sampai akhir tentang analisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Kemudian kita nanti ambil ibroh manfaat dari apa yang kita pelajari dari proses pemilihan, kemudian strategi politik masa itu kita ada apa itu yang kira-kira dapat bermanfaat bagi khususnya di lingkungan sekolah. Ada nggak yang menyampaikan manfaat mempelajari tadi proses pemilihan, strategi dakwah, kemudian dari materi disampaikan? Ada yang menyampaikan? Bisa? Lagi? Ada yang disampaikan refleksi hari ini? Ada? Cukup. Oke. Untuk mengakhiri kita berdoa bersama-sama. Untuk mengakhiri kita baca doa untuk majelis saja ya. Barang. Bisa doa untuk majelis? Yang gimana? Subhanallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.